Angsa-angsa liar. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, hiduplah seorang raja yang memiliki 11 putra dan seorang putri. Lama setelah istrinya berpulang, sang raja kembali menikah. Ia tidak mengetahui bahwa ratu baru ini adalah seorang penyihir jahat. Ratu tidak menyukai anak-anak raja dari pernikahan sebelumnya. Ia selalu mengeluhkan mereka di hadapan raja dan mencari cara bagaimana menyingkirkan mereka dari istana. Anak-anak itu nakal sekali. Pelayan selalu saja mengeluhkan sikap mereka setiap hari. Ratu baru terus saja mengeluhkan mereka, hingga raja kemudian mempercayai kata-katanya. Pertama-tama ia memindahkan putrinya ke pertanian yang tak jauh dari istana. Putri akan tinggal bersama keluarga petani hingga ia berusia 15 tahun. Ratu jahat juga berniat memindahkan anak-anak lelaki, tetapi karena mereka masih terlalu kecil, raja tidak menyetujuinya. Hingga kemudian ratu melarang mereka untuk keluar dari kamar. Pada suatu malam, ratu masuk ke kamar mereka dan dengan satu mantra saja, ratu mengubah mereka menjadi 11 ekor angsa liar. Kemudian ia membuka jendela dan meninggalkan kamar tersebut. Para pangeran yang kini telah berubah menjadi angsa liar terbang keluar melalui jendela. Tahun demi tahun berlalu dan sang putri telah berusia 15 tahun. Pada hari itu, ia kembali ke istana. Saat menanti untuk bertemu ayahnya, ratu melihatnya. Melihat betapa cantiknya putri kini, ratu merasa iri hati dan merasa geram karena menyadari putri sudah kembali ke istana. Saat menanti ayahnya kembali ke istana, sang putri merasa sangat lelah dan jatuh tertidur di kamarnya. Ratu memasuki kamar putri dan memantrainya. Sekonyong-konyong rambut putri menjadi berantakan. Wajahnya berubah dan menggelap. Raja telah kembali ke istana dan merasa gembira karena putrinya telah kembali. Ia bergegas menuju kamar sang putri, namun gadis yang tertidur di kamar putrinya sama sekali tidak mirip dengan sang putri. Ia bukan putriku. Aku perintahkan kau untuk segera mengusirnya dari sini. Setelah memerintahkan itu, sang raja meninggalkan kamar. Pengawal raja membangunkan sang putri dan mengantarnya meninggalkan istana. Apapun yang dikatakan atau dilakukannya, tak mampu meyakinkan pengawal untuk mengizinkannya menemui raja. Berasa tidak punya pilihan lain, sang putri meninggalkan istana dan menangis. Paling tidak aku harus bertemu dengan saudara-saudaraku. Jika kami bersama, paling tidak, maka tidak ada yang dapat menyakiti kami. Saat berjalan di hutan, putri bertemu dengan seorang perempuan tua. Putri menyapanya dan bertanya, "Apakah nenek pernah melihat 11 orang pangeran di sekitar sini?" "Aku tidak pernah melihat 11 pangeran, nak. Tetapi aku sering melihat 11 ekor angsa setiap malam menuju arah pantai sana." Sang putri dengan sedih pergi meninggalkan si perempuan tua, lalu pergi ke arah pantai. Tatkala mentari hampir terbenam, 11 ekor angsa yang diceritakan nenek itu berdatangan di sampingnya. Begitu matahari tenggelam, 11 ekor angsa itu berubah wujud menjadi 11 pangeran tampan dan membuat sang putri terkejut. Putri langsung mengenali wajah saudara-saudaranya dan segera berlari menghampiri mereka. Saat berlari, wajahnya berubah kembali menjadi putri yang cantik. Dan tentu saja, saudara-saudaranya langsung mengenalinya. Dengan riang gembira, mereka saling berpelukan. Mantra ratu jahat memudar karena kekuatan kasih sayang keluarga ini. 11 pangeran menceritakan kisah mereka. Mereka hanya bisa berubah menjadi manusia kala malam hari hingga sebelum terbit fajar, dan kembali menjadi angsa begitu matahari terbit. Menyadari fajar hampir tiba, mereka memutuskan untuk membawa putri bersama mereka. Mereka membuat keranjang dari alang-alang, mendudukkan sang putri di dalamnya. Begitu mereka siap, matahari telah terbit dan mereka kembali berubah menjadi angsa-angsa liar. Angsa-angsa itu menggigit tiap sisi keranjang dan mulai terbang. Sang putri sangat gembira bisa terbang bersama saudara-saudaranya. Rasanya seperti mimpi. Setelah beberapa lama, putri jatuh tertidur. Dalam mimpinya, putri bertemu dengan peri dari negeri awan.
Jika kau ingin saudara-saudaramu kembali menjadi manusia, kau harus membuatkan baju dari tumbuhan jelatang untuk mereka. Namun sebelum baju-baju itu selesai kau buat, kau tidak boleh menceritakannya pada siapapun. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi angsa untuk selamanya. Setelah mengungkapkan hal itu, sang peri menghilang. Putri tidak pernah menceritakan mimpinya pada saudara-saudaranya. Mereka meninggalkan sang putri pada sebuah pulau terdekat dan berjanji akan segera kembali. Putri mulai mengumpulkan tanaman jelatang untuk dibuat menjadi baju. Namun tiap kali disentuhnya tanaman beracun itu, tangannya terasa sakit dan bengkak. Namun tidak dipedulikannya rasa sakit dan tetap mengumpulkan tanaman itu. Tahu-tahu, seorang pangeran yang tengah berburu melihatnya. Pangeran itu terpesona dengan kecantikan sang putri dan bergegas menghampiri sang putri untuk menyapa. Halo gadis cantik, baru pertama kali ini aku melihatmu di sekitar sini. Mengapa kau memetik tanaman jelatang dengan bertelanjang tangan? Karena tidak boleh bercerita, sang putri tidak bisa menjawab. Aku adalah pangeran kerajaan sini. Jika kau berkenan, aku mengundangmu untuk berkunjung ke istanaku. Putri menerima undangan itu, berpikir bahwa ia akan lebih aman jika berada di istana, sehingga ia bisa secepatnya membantu saudara-saudaranya. Selama berhari-hari di istana, Putri diam-diam membuat pakaian dari jelatang untuk saudara-saudaranya. Namun satu hari, sepupu pangeran memergoki Putri tengah menjahit baju dari bahan tanaman jelatang, hingga ia mengira sang putri adalah seorang penyihir. Ia menyebarkan desas-desus di istana agar Putri ditangkap. Pada awalnya, pangeran tidak mempercayainya. Namun lama-kelamaan ia menjadi curiga. Satu malam, ia mengikuti Putri menuju hutan. Dan saat dilihatnya Putri mengumpulkan tanaman jelatang, rupanya kabar itu benar adanya. Jika ia bukan penyihir, untuk apa ia kumpulkan tanaman jelatang? Jelas ia melakukannya untuk menciptakan mantra sihir. Segera ia memerintahkan pengawal untuk menangkapnya dan memenjarakannya di bawah tanah. Bahkan di penjara sekalipun, Putri tetap diam-diam melanjutkan pekerjaannya membuat baju. Hingga pada suatu hari, pekerjaannya telah selesai. Hari selanjutnya, mereka membawa Putri ke tengah kota untuk diadili. Di akhir persidangan ini, Putri akan segera dihukum. Namun tepat ketika hakim akan menjatuhkan keputusan, tiba-tiba mendarat 11 ekor angsa liar di samping sang putri. Semua orang takjub melihat angsa-angsa liar itu. Saudara-saudaraku, kalian datang. Pakaian kalian aku simpan di balik rok, segeralah kalian pakai. Semua saudaranya segera mengenakan baju yang disimpan di balik rok Putri. Satu demi satu mereka berubah wujud menjadi manusia. Sayangnya terdapat satu baju dengan bagian lengan yang terlalu sempit, sehingga bagian lengan dari saudara termuda Putri tetap berwujud sayap angsa. Setelah berubah menjadi manusia, para pangeran menjelaskan apa yang telah terjadi pada hakim dan warga kerajaan. Mereka berkata bahwa saudari mereka tidak bersalah. Pangeran juga percaya bahwa Putri bukanlah seorang penyihir. Ia meminta maaf pada Putri. Karena bahagia saudara-saudaranya telah kembali menjadi manusia, ia memaafkan sang pangeran. Bersama-sama, mereka semua akhirnya kembali ke istana. Sang pangeran akhirnya melamar sang putri. Bersediakah kau menikah denganku, putri cantik? Iya, pangeranku. Namun sebelumnya, kita harus menemui ayahku bersama saudara-saudaraku. Ke-11 pangeran akhirnya kembali pulang ke istana asal. Ayah mereka sangat bahagia dan terkejut saat bertemu dengan mereka. Mereka menceritakan segalanya pada sang ayah. Segera tangkap Ratu dan bawa ke hadapanku. Begitu mengetahui hal itu, Ratu menyadari ia akan segera ditangkap, sehingga diam-diam ia menjelma menjadi burung gagak, lalu terbang dan tidak pernah kembali lagi ke istana. Sang putri berpamitan pada ayah dan saudara-saudaranya, lalu kembali ke istana pangeran. Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Kisah mengenai kasih sayang dan harapan dalam dongeng angsa-angsa liar telah diceritakan dari generasi ke generasi.